Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Deka, praktisi talent mapping dari Karawang. Video kali ini saya akan coba jelaskan bakat input. Bakat input ini masih masuk ke kategori thinking talents, yaitu berada di otak bagian kiri. Nah, kita langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan bakat input? Pribadi yang memiliki bakat input biasanya itu senang mengumpulkan berbagai informasi. Selain informasi juga biasanya senang mengumpulkan barang. Nah, selalu tertarik dan ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan segala sesuatu yang dikumpulkan atau dikoleksinya itu merasa yakin bahwa suatu saat nanti akan bisa bermanfaat. Nah, orang dengan berbakat input ini yaitu memerlukan kebebasan untuk mengumpulkan sumber daya dan informasi yang dianggapnya penting. Lalu orang input ini kan memiliki kesenangan untuk mengumpulkan atau menyimpan berbagai informasi dan barang. Lalu bagaimana bakat input ini bisa kita bedakan dengan orang yang senang juga mengumpulkan informasi atau barang tapi tidak memiliki bakat input. Nah, seorang pribadi yang memiliki bakat input itu biasanya selalu ingin tahu lebih banyak, dan mereka itu selalu senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam informasi. Nah, segala informasi atau barang yang disimpannya itu selalu yakin bahwa suatu saat nanti hal ini akan bisa bermanfaat. Nah, bagaimana jika bakat inputnya itu lemah? Orang yang memiliki bakat input lemah itu merasa tidak terdorong untuk mengumpulkan sendiri informasi dan sumber daya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dengan bakat input lemah tapi senang mengumpulkan informasi, itu berarti dorongan bakat yang lain, karena jika lemah itu tidak ada dorongan untuk mengumpulkan sendiri. Biasanya mungkin kalau misalnya memiliki bakat responsibility, orang tersebut mengumpulkan sumber daya atau informasi itu mungkin berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Beda dengan orang yang memiliki bakat input, yaitu orang yang dengan dorongan sangat kuat, mereka ingin senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai sumber daya, informasi, ataupun barang. Kita lanjut ke potensi kekuatan. Apa potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat input? Potensi kekuatan ini didukung oleh kombinasi bakat apa aja ya selain bakat input. Nah, yang pertama ada explorer. Dengan bakat input, learner, dan analytical ini akan membentuk strength tipologi explorer, yaitu menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Karena didukung dengan bakat, selain bakat input ada bakat learner dan analytical. Jadi seorang explorer ini pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari serta selain pelajari data serta berbagai pengetahuan. Karena ada bakat analitikalnya ya. Selanjutnya ada administrator. Nah, administrator ini dengan bakat input dan disiplin mampu menjadi pengelola limpahan sumber daya yang rapi. Dorongan bakat input yang senang mengumpulkan, lalu ada bakat disiplin, menjadi seorang administrator ini mampu menjadi pengelola limpahan sumber daya yang rapi, karena mampu menyusun dan merapikan sumber daya yang telah dikumpulkannya tersebut. Kita lanjut ke peran atau profesi apa yang membutuhkan bakat input. Di antaranya ini ada peneliti, petugas perpustakaan. Ini dibutuhkan bakat input karena jika seorang peneliti membutuhkan banyak sumber daya informasi data yang dibutuhkannya untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya ke perbandingan bakat input dengan bakat learner.
Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bakat learner. Nah, sekarang kita coba bandingkan bagaimana bakat input dan bakat learner ini. Bakat input itu seorang pribadi yang selalu ingin tahu lebih banyak. Nah, mereka senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam informasi. Kalau input ini diproses mengumpulkan dan menyimpan sumber dayanya. Sedangkan learner yaitu seorang pribadi yang bergairah untuk belajar dan ingin terus berkembang. Proses belajarnya yang selalu menarik, bukan soal hasilnya. Nah, kalau learner ini proses yang dia jalankan dari berbagai sumber pengetahuan yang dia kan memiliki gairah untuk belajar dan ingin terus berkembang. Kalau learner ini lebih ke menikmati proses belajarnya. Sedangkan input itu senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam informasinya. Baik, itu perbedaan antara bakat input dan bakat learner. Kita sudahi penjelasan bakat input ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nantikan kembali video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.